Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Izin kepada Bapak dosen dan Ibu dosen yang mengajar mata kuliah tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan pendidikan akhlak dalam Al-Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19. Sebelum saya menjelaskan Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19 ini, saya akan membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswatil sautul hamir. Yang dimana artinya Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah maha lembut dan maha teliti. Wahai anakku, tegakkanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membangkangkan diri. Dan jika engkau melangkahkan kakimu, sederhanakanlah berjalan, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, dan lunakkanlah suaramu ketika sedang berbicara, agar tidak terdengar kasar seperti suara keledai, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Penjelasan dari makna ayat 16-17 ini yaitu menekankan bahwa ayat ini mengajarkan tentang pentingnya rasa takut kepada Allah dan kesadaran akan adanya balasan atas setiap perbuatan di akhirat. Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan bahwa ayat ini mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk, karena Allah maha mengetahui dan maha teliti. Allah akan memberikan balasan atas setiap perbuatan, bahkan yang sangat kecil, dan tidak ada tempat tersembunyi dari pengawasannya. Ayat ini juga menekankan pentingnya rasa takut kepada Allah dan pentingnya berbuat baik serta menghindari perbuatan buruk. Dari ayat 17 ini Buya Hamka yaitu mempertegas bahwa betapa pentingnya ayat ini untuk memperteguh hubungan batin dan insan dengan Tuhannya, pengobat jernih payah atas amal usaha yang kadang-kadang tidak ada penghargaan bagi manusia, tidak ada amal kebaikan yang sia-sia di hadapan Allah.
Kemudian tafsiran dari ayat penjelasan dari ayat 18 dan 19 ini, Luqman meneruskan secara panjang lebar tentang wasiatnya yang diceritakan oleh Al-Quran. Di sini sampai kepada bahasa tentang adab seorang dia kepada adab seorang dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahi manusia kepada baikan, tidaklah membolehkan mengizinkan seseorang berbusung dada atas manusia dan bersombong diri atas nama pimpinan bagi mereka kepada kebaikan. Apabila ketinggian hati dan kesombongan itu dilakukan orang yang tidak mengajak kebaikan, maka itu adalah lebih buruk bagi orang lain atau lebih hina dari orang lain. Adapun keterkaitan ayat ini dengan pendidikan orang tua terhadap pendidikan akhlak pada anak. Terpenting yang harus diperhatikan orang tua dalam kehidupan nyata seseorang adalah pendidikan moralnya. Pendidikan akhlak itu sendiri adalah segala pikiran dan perbuatan atau kebiasaan yang harus dikuasai seorang anak dan dijadikan kebiasaan sehari-hari sejak kecil atau sampai menjadi mu'alaf. Karena ciptaan Tuhan melewati arus kehidupan yang kuat, maka dia harus memiliki persiapan. Orang tua juga harus selalu mendidik anaknya untuk tumbuh dengan cara yang terbaik dan menjadikan keimanan kepada Tuhan sebagai dasar hidupnya, dan tumbuh menjadi orang-orang terpelajar yang selalu memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Orang tua adalah pendidik terpenting bagi anaknya, sehingga tidak mengherankan jika pengetahuan pertama mereka berasal dari kehidupan keluarga. Di dalam keluarga, tidak hanya dengan kesadaran dan pemahaman tentang pengetahuan pendidikan, akan tetapi juga dengan adanya situasi dan struktur yang memberikan peluang untuk pengetahuan pendidikan. Dan surah Luqman ini menyajikan konstruksi moralitas secara demokratis. Dengan pengajaran struktur ini dilakukan dengan mengajarkan kata-kata yang baik kepada setelahnya. Surah Luqman ini juga membagikan penjelasan pembicaraan mengenai di mana jika seseorang melakukan suatu tindakan yang baik, maka ia akan mendapatkan balasan baik pula. Begitupun sebaliknya, tindakan buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Luqman juga membagikan atensi serta cinta kasih yang di luar batas kepada anak-anaknya, seperti ayat 17. Luqman akan menyuruh anaknya dengan panggilan ya bunayya, di mana artinya adalah hai anakku menurut Quraisy. Syihab dalam tafsirannya, tafsir Al-Misbah, kata ya bunayya adalah orang yang memberi manfaat. Asal katanya adalah ibni, yaitu ibnu ialah anak putra. Ia mengisyaratkan panggilan ini untuk kasih sayang. Dengan itu surah ini memiliki makna terdalam terhadap para orang tua, bahwasannya dalam membimbing anak hendaklah didasari oleh perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anak tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19 yang menceritakan tentang anaknya harus mematuhi kepada orang tuanya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.